Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, yeah, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of
dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita harus menghadapi situasi atau kondisi yang sepertinya bertentangan dengan apa yang kita yakini, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sehingga muncul rasa putus asa, mulai muncul keraguan-raguan, mulai muncul kekhawatiran. Hal yang sama yang dirasakan oleh Nabi Yeremia yang saya akan bacakan di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 24. Dikatakan demikian, Ratapan pasal 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau kita baca runut dari ayat 1 sampai 19, kita dapat menemukan bagaimana Yeremia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dia merasa hidupnya itu seperti ditembokin, di pagar tembok, ditutup jalannya oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, bukan sekedar ditutup, tapi seolah-olah dia melihat ada tangan Tuhan terus memukul dia terus menerus. Satu kondisi yang membuat dia enggan untuk hidup lagi. Satu kondisi yang membuat dia mempertanyakan, kenapa kok aku harus mengalami kondisi seperti ini? Justru yang dia dapati adalah bukan kebaikan, yang dia dapati adalah sepertinya pukulan. Bukan hanya pukulan, sepertinya semua jalannya ditutup. Itu ayat 1 sampai 19 kita bisa menemukan teriakan jeritan Yeremia. Dan ayat 20 mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi ada sebuah turning point, ada sebuah titik balik, karena di ayat yang ke-21 dikatakan begini. Tetapi, kata sambung tetapi itu biasanya mengkontraskan sebelum dan setelahnya. Dikatakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, ada satu kondisi bagaimana ada satu transisi. Kalau ayat 1 sampai 19, Yeremia fokus pada dirinya, fokus pada masalahnya. Dia melihat kondisinya memang bukan kondisi yang baik dalam kacamata manusia. Dia tertekan, dia mengalami kondisi ketutup semua jalannya. Dia mengalami kondisi pukulan terus menerus. Dia semakin fokus dan dia semakin depresi dan semakin tertekan. Tetapi ayat 21 menjadi turning point, titik balik pada waktu dia berkata tetapi mengkontraskan sebelumnya dan sesudahnya. Tetapi apa yang dimaksud oleh Yeremia? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya berkata begini, this I recall to my mind. Dia memanggil kembali, mengingat kembali, dan itu membangkitkan harapannya. Kita bisa mengingat sesuatu bukan tambah imannya bangkit atau harapan bangkit, tapi justru semakin terpuruk. Berarti dengan kata lain, apa yang di-recall oleh Yeremia pastilah sesuatu yang baik. Sehingga kata Alkitab, oleh sebab itu aku akan berharap. Ketika dia mulai mengubah perspektif, mengubah pola pikirnya, imannya bangkit, harapannya bangkit. Apa yang dia perhatikan? Apa yang di-recall kembali? Bapak Ibu sekali lagi, depresi itu adalah masalah state of mind. Ada yang dalam pikiran kita. Berputar di pikiran kita. Apa yang berkecamuk kita olah di pikiran kita. Kalau kita berpikirnya semakin fokus pada diri dan masalah kita, kemungkinan besar kita akan melihat bahwa kok tidak ada kebaikan, kok segala sesuatunya jelek dan biasanya akan semakin depresi. Tetapi Yeremia dikatakan, this I recall to my mind. Dia memanggil kembali hal-hal yang baik yang kemudian mengisi dalam pikirannya. Ada beberapa hal yang kita akan lihat. Ada satu pepatah mengatakan begini. If you cannot change your circumstances, kalau engkau tidak bisa mengubah keadaanmu atau kondisimu, change your perspective. Kalau kita nggak bisa merubah kondisi, lingkungan atau keadaan kita, memang bisa jadi kita nggak bisa merubah. Tetapi kata ungkapan ini, kutipan ini, change your perspective.
ubah cara pikir kita. Itu yang terjadi di Yeremia. Kondisinya tidak berubah, jadi kalau lihat settingnya, latar belakangnya, ini Yeremia itu seolah-olah sedang berada di goa. Dia memperhatikan kondisi bangsanya. Israel sedang porak-poranda. Dia melihat bangsanya sendiri, umat kepunyaan Allah, umat perjanjian. Tapi kondisi yang sangat terpuruk. Harus mengais-ngais makanan, satu kondisi yang berbeda dengan apa yang diyakini. Kalau umat Tuhan pastilah akan diberkati, tetapi kondisi yang dilihat Yeremia tidak demikian. Dia melihat bangsanya berada dalam pembuangan, dibuang ke Babel. Yeremia udah berulang-ulang mengingatkan mereka. Tetapi Yeremia tidak mendapatkan sebuah respon yang baik. Justru Yeremia dicemooh, diejek. Bukan hanya itu, dia dimasukkan di sumur, di penjara. Dan kondisi itu yang menekan Yeremia. Bagaimana mungkin kondisi yang sepertinya tidak bisa diubah. Israel tetap dalam pembuangan. Tetapi Yeremia mulai mengubah perspektifnya. Mengubah cara pikirnya dia. Supaya dia berkata, I recall to my mind. Inilah yang ku hendak pikirkan. Apa yang dia dipikirkan? Di ayat setelahnya berkata begini. Ayat 22. Saya bacakan dari bahasa Inggris dan terjemahan langsungnya ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya memang kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tapi di dalam NIV dikatakan begini. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Kalau terjemahnya sebenarnya begini. Karena kasih setia Tuhan yang besar itu, kita gak akan habis. Jadi Yeremia melihat, memperhatikan, mengingat, dan dia memanggil dalam pikirannya. Karena kasih setia Tuhan yang besar itulah, maka kita tetap ada. Kita gak habis. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kondisinya mungkin tidak berubah. Kondisinya bisa jadi seperti yang Yeremia rasakan. Dikepung, ditutup jalannya, dipukuli. Bukan sesuatu yang baik. Kondisinya membuat dia desperate, putus asa. Tetapi dia mulai mengingat tentang kalau bukan karena kasih setia Tuhan, gak mungkin kita tetap ada. Mungkin orang berkata begini, ya lebih baik mati saja, ngapain tetap ada kalau kondisinya tidak menjadi lebih baik. Bapak Ibu, harusnya kita melihat bahwa ketika kita masih diizinkan hidup, artinya ada kesempatan untuk bisa melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bangkit, jangan putus asa. Belajar untuk mengucap syukur. Ketika Yeremia mulai memanggil hal-hal kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dia melihat kalau bukan kasih setia Tuhan yang besar, gak mungkin aku tetap ada. Mari hari-hari ini, kondisi kita belum berubah, situasinya mungkin tambah buruk, belajar bersyukur. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Banyak hal, cobalah belajar untuk melihat hal-hal yang simpel, yang kecil. Dan belajarlah mengucap syukur. Pada waktu kita mengucap syukur, hati kita menjadi positif. Dan kita mulai belajar kembali mempercayai Tuhan. Kemudian yang berikutnya. Ayat yang ke-22 dan 23. Kalau Bapak Ibu cermat melihat di situ ada 3 kata-kata yang mirip-mirip. Tapi diganti-ganti dalam artian dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang pertama kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Yang kedua rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Membaca bahasa Indonesianya kedengarannya dan kelihatan sangat mirip. Walaupun ini 3 kata yang berbeda sebenarnya. Tapi di sini kita ngelihat Bapak Ibu, ini yang suka kita katakan dan bakal menjadi sebuah pujian. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Dengan kata lain kasih setia Tuhan bukan kasih setia Tuhan yang dulu. Dulu Tuhan baik, dulu Tuhan pelihara saya. Tidak hanya itu, gak pernah habis. Bukan saja gak pernah habis, tapi Alkitab berkata selalu baru setiap pagi. Pada waktu hari ini misal pergumulan kita belum selesai. Nanti malam menjelang tidur pun juga belum selesai. Tapi yakinlah pada waktu engkau istirahat, besok pagi ketika engkau bangun, engkau tidak menemukan kasih setia Tuhan yang basi, yang kemarin. Tapi kasih setia Tuhan yang baru. Sehingga kasih setia Tuhan yang baru itulah yang memampukan kita untuk kita bisa berjalan menghidupi sepanjang hari ini. Yang kedua di sini Yeremia ingin menunjukkan. Kalau kita lihat
tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Steadfast love. Kasih setia kalau bahasa Indonesianya. Kalau sebenarnya kalau melihat ini adalah steadfast love adalah kasih Tuhan yang dia setia memegang perjanjiannya. Jadi pada waktu Yeremia berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia sedang melihat Allah yang setia memegang janjinya. Ketika Bapak Ibu dengan saya mengubah pola pikir kita, perspektif kita. Kita tidak fokus melihat masalah kita, kondisi kita, keadaan yang porak-poranda. Tapi mengubah berfokus pada Tuhan. Dan kau melihat kasih-Nya luar biasa. Dan kita seperti Yeremia berkata, kasih setiamu, steadfast love, tak berkesudahan. Dia melihat bahwa Allah kita, Allah yang setia pada janjinya. Janjinya tidak mungkin gagal. Walaupun manusia berpikir gagal, tapi kasih setia Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi juga dikatakan begini, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat itu bicara tentang kebaikan Allah, kemurahan Allah kepada orang yang berdosa, kebaikan Allah, kemurahan Allah kepada orang yang menderita. Adakah hari-hari kita bergumul dalam penderitaan dan kita berpikir bahwa Allah itu tidak peduli? Tapi Yeremia diingatkan bahwa ternyata Allah kita bukan Allah yang demikian. Tapi Allah yang rahmani, Allah yang penuh dengan rahmat. Allah yang memperhatikan orang-orang yang dalam penderitaan. Allah memperhatikan orang-orang yang berdosa. Dan kemudian yang ketiga dikatakan begini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di situ memakai kata yang lain lagi sebenarnya. Di situ Yeremia diteguhkan melihat bukan hanya Allah yang setia memegang janji. Bukan Allah yang rahmani. Bukan Allah yang melihat orang-orang menderita. Allah yang peduli dengan orang-orang berdosa. Tetapi dia juga diteguhkan bahwa Allah itu kasih-Nya bisa dibuat jadi sandaran. Kalau saya bersandar kepada barang ini sebelah saya ini, itu mudah goyang. Tetapi di sini Yeremia melihat bahwa Allah, kasih Allah itu sandaran yang kokoh, yang kuat. Saya ajak Bapak Ibu semua, mari kita bersandar pada kasih Allah yang luar biasa itu. Yang tidak mungkin gagal. Dan kemudian dia mengakhiri dengan bagian ini. Di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-24. Berkata begini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Renungan saya hari ini berbicara tentang dare to hope. Berani lagi untuk berharap. Walaupun kita dikukung, dikepung oleh penderitaan, pergumulan, situasi yang menekan. Beranilah kembali untuk berharap. Kenapa kita bisa berani berharap? Karena kita melihat kasih setianya. Allah yang memegang pada janjinya. Yang kedua juga Allah yang memperhatikan orang-orang yang menderita. Dan yang ketiga kita melihat bahwa kasih-Nya itu kokoh kuat. Kita bisa jadikan sandaran. Tapi yang bagian ketiga dikatakan begini. I say to myself. Yeremia ngomong pada dirinya sendiri. Hari-hari ini mungkin kita berharap ada orang lain meneguhkan kita. Dan nyatanya bukan meneguhkan. Kita berharap ada seseorang yang menguatkan kita. Tapi ada masa di mana kita tidak menemukan itu. Tapi Yeremia terbiasa berkata begini. I say to myself. Dia ngomongi dirinya sendiri. Psikologi itu mengenal dengan istilah self-talking. Bicara pada diri sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan pada diri sendiri itu sangat mempengaruhi. Kalau yang kita sampaikan pada diri kita sesuatu yang negatif. Seperti contoh, ya memang aku ini gak bisa ditolong. Ya memang aku ini memang sudah dirancang babak belur seperti ini. Ya memang sudah aku ini yang paling gak bisa berbuat apa-apa. Maka apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita self-talking, berbicara atau istilahnya mengkhotbah diri sendiri dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, pasti iman kita bangkit. Pasti harapan kita muncul. I say to myself, kata Yeremia. Aku ngomongi diriku sendiri. Apa yang dia omongkan? Apa yang dia sampaikan? Apa yang dia self-talking kan? Hari-hari saya melakukan hal ini, self-talking. Kalau beban terlalu berat, gak bisa memuji Tuhan, saya ambil kitab Mazmur. Jiwaku. Kenapa kamu tertekan dalam batinku? Berharaplah pada Allah, pujilah Dia. Dan ini yang dikatakan Yeremia pada dirinya.
The Lord, Tuhan is my portion. Tuhan itu bagianku. Yeremia melihat kondisinya belum berubah. Yeremia melihat kondisinya porak-poranda. Orang Israel kehilangan identitas. Hari-hari ini banyak orang identitasnya sedang dibabat habis. Ada orang membangun identitasnya di atas harta dan hartanya tiba-tiba habis. Ada orang membangun identitasnya di atas nama baik, tiba-tiba nama baiknya enggak ada. Israel identitasnya habis. Satu, tercabut dari tanahnya sendiri karena jadi bangsa buangan. Dia tercabut dari tanahnya. Dan bukan hanya itu, sudah tidak bisa lihat lagi Yerusalem yang suci, kebanggaannya orang Israel. Dan mereka sudah kehilangan tentang bait Allah. Kebanggaan lainnya lagi, yang orang Israel percaya bahwa bait Allah itu representatif kerajaan Allah, Allah sendiri hadir. Tetapi Yeremia berkata, walaupun itu semuanya hilang, walaupun kondisinya belum berubah, kondisinya tetap terpuruk, orang Israel tetap dalam penderitaan, dalam pembuangan. Tapi Yeremia berkata pada dirinya, the Lord is my portion. Tuhan itulah bagianku. Bisakah hari-hari ini Bapak Ibu dengan saudara dan juga saya juga melihat bahwa bisa jadi kita mendapatkan hal-hal yang jasmani. Tapi bisakah kita melihat the Lord is my portion. Tuhan itu bagianku. Sesuatu bagian yang tidak mungkin bisa diambil orang lain. Satu bagian yang tetap. Nah, kalau kita melihat itu, kalau kita bisa melihat Allah itu cukup. Maka seperti banyak pujian berkata, Christ is enough for me. Asal aku mendapat Kristus, asal aku mendapat Allah, yang lain-lain sepertinya tidak lagi berarti. The Lord is my portion, therefore I will wait for him. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mari Bapak Ibu pada saat ini, ubah perspektif kita. Ubah pola pikir kita. If you cannot change your circumstances. Kalau kita gak bisa ngubah keadaan kita. Gak bisa ngubah kondisi kita. Change your perspective. Ubah pola pikir kita. Jangan hanya fokus pada diri sendiri. Mari kita berfokus pada Allah. Kebaikan Allah. The goodness of God. The goodness of God. Mari saya ajak bersama-sama dimanapun kita ada. Angkat tangan kita. Ubah perspektif kita. Fokuskan bukan hanya kapan aku ditolong. Tuhan kok masalahnya tidak selesai-selesai. Kok kayak begini. Ubah perspektif kita dengan melihat kebaikan Tuhan. The goodness of God. Yes Lord. Oh. So good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang saat ini sedang kondisi terpuruk, kondisi tertekan, kondisi sepertinya dikepung oleh tembok-tembok yang tertutup. Pandang kembali kepada kebaikan Allah. This I recall. Ini yang aku pikirkan. Ini aku akan panggil kembali. Mengisi pikiran kita. Bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Mari dimanapun kau ada.
Kalau engkau dengan keluarga, dengan family, kau bisa bergandengan tangan. Mari kita kembali melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kondisinya mungkin belum berubah, tetapi pola pikir kita yang diubah. Dan mulai ada ucapan syukur keluar. Tuhan berdoa pada saat ini, dimanapun setiap orang yang mengikuti acara ini, berdoa roh Allah menjamah kehidupan setiap kami. Roh Allah Tuhan menjamah hidup kami masing-masing, membangkitkan kembali harapan. Berdoa saat ini segala macam keputusasaan, depresi, tertekan berat. Sehingga kami terpuruk, tertekan dalam kondisi itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minta Tuhan kemurahan-Mu, kasih setiamu itu memenuhi hati kami. Dan mulai bangkit harapan, mulai muncul harapan. Kami melihat kebaikan Tuhan, kami mulai memandang kasih setia Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, biar kemurahan-Mu ya Tuhan mendatangi setiap kami. Kasih-Mu Tuhan, Engkau Allah yang rahmani, Allah yang melihat orang-orang menderita. Engkau Allah yang rahmani, Allah yang melihat orang-orang yang berdosa. Engkau Allah, kasih-Mu Tuhan bisa menjadi babat sandaran bagi kami. Kami aman dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, biar hati kami dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan. Dan kami berkata seperti Yeremia berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Malam hari ini kami walaupun tidur mungkin dengan pergumulan masalah yang belum selesai. Tapi esok kami dipastikan, kami bangun, kami menemukan kasih setia Tuhan yang baru bagi kami. Yang cukup bagi kami untuk melewati situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan sekali lagi, biar iman dalam hidup masing-masing kami, harapan dalam masing-masing kami bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai muncul kembali, mulai berharap kembali. Berharaplah pada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau hadir di tempat dimanapun saat ini kami ada. Mungkin ada yang sedang sendirian, Engkau tak pernah meninggalkan. Engkau juga hadir dalam kesendirian kami. Engkau hadir, mungkin ada yang sedang di rumah sakit. Engkau hadir dalam kondisi kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau hadir. The Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku. Asal kami mendapatkan Engkau, cukuplah bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam berkat nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.